Lu sadar nggak? Kadang satu match itu bukan cuma skor, tapi blueprint telanjang sebuah identitas sepak bola. Selamat datang di Bola Santuy. Hari ini kita bahas salah satu pertandingan yang bikin netizen bola Indo rame. Timeline panas, push notifikasi nyala semalaman. Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia. U17 versus Timnas Zambia. 17. Dan hasilnya jelas, ini pahit. Skor 1-3 untuk Timnas Zambia U17. Tapi sebelum kita emosi, sebelum kita nyalahin individu, sebelum kita masuk fase overreact nasional, kita harus paham dulu kenapa ini terjadi. Apa struktur kesalahan? Dan apa yang sebenarnya bisa kita pelajari? Ini bukan sekedar kalah, ini pintu masuk memahami standar dunia. Timnas Indonesia. U17 memulai laga ini sebenarnya dengan start yang positif. Menit ke-12 kita unggul duluan. Gol Zahabi Goli setelah umpan silang Evandra. Florasta yang ditepis kiper Timnas Zambia, U17. Ini layak jadi highlight. Bahwa Timnas Indonesia, U17 itu bisa bikin chance yang mematikan ketika transisi efektif. Indonesia nggak masuk lapangan sebagai tim inferior secara mental. They came to fight. Tapi sepak bola level dunia itu bukan tentang momen bagus, tapi tentang sustain stabil 90 menit. Setelah gol itu, skema bertahan Timnas Indonesia U17 sempat cukup rapat. Ada momen transisi balik, lemparan jauh dicoba, bola mati dijadikan weapon. Ini bukan tim yang polos. Ini bukan tim yang cuma numpuk pemain. Dan secara efisiensi, angka shot on target kita justru bagus. Tapi setelah itu, kejatuhan kita bukan karena Zambia tiba-tiba jadi prime Barcelona, tapi karena Indonesia gagal manage emotional shock setelah kebobolan pertama. Timnas Zambia U17. Nyamain skor menit 35. Kelvin. Cipelu lepas di sisi kiri pertahanan. Timnas Indonesia U17. Cross Abel Nyarongo easy finish. Dan 2 menit kemudian, Nyirongo lagi bikin 2-2. Gol ketiga Lukonde Mwale. Menit 41 bikin 3-1. Babak pertama selesai sebelum Timnas Indonesia U17 sempat riset mental. Bayangin, start bagus, tapi 6 menit neraka babak pertama menyapu seluruh momentum. Evaluasi ini penting karena pattern collapse ini sering muncul di level youth. Indo harus diidentifikasi. Seluruh dunia ngelihat match ini. Ini bukan friendly. Ini Piala Dunia resmi FIFA. Analisa teknis awal. Sisi kiri and pressing. Kadang masalah kecil di satu sisi lapangan bisa bikin domino collapse total. Timnas Indonesia U17 memulai babak pertama dengan start positif, tapi Timnas Zambia U17 memulai medianekan daki menemukan lubang fatal di sisi kiri pertahanan Garuda. Muda, Fabio Ascairawan jadi fokus. Utama serangan Timnas Zambia U17, Kelvin. Cipelu berulang kali menembus flank kiri. 2 gol lahir dari pola ini. Abel, Nyirongo dan Lukonde Mwale menjadi eksekutor tanpa banyak gangguan. Lubang di sisi kiri itu bukan sekadar kebetulan, ini masalah sistematis. Nova Arianto sadar sejak awal, namun adaptasi belum efektif. Struktur defensive width terlalu tipis. Support lini tengah ke flank kiri terlalu lambat. Overload 1v1 dan minim opsi passing. Tekanan lawan di area sempit mengubah momentum. Tapi bukan cuma sisi kiri. Tekanan fisik lawan bikin. Timnas Indonesia U17. Kehilangan bola di momen-momen krusial. Tekanan agresif Timnas Zambia. U17 di lini tengah bikin 2 turnover berujung gol. Nazriel Alvaro kehilangan bola di transisi. Gol kedua. Matthew Baker terjebak high press gol ketiga. Ini masalah kontrol possession saat high pressure, bukan skill individu semata. Tekanan ini menunjukkan gap antara intensitas fisik lawan dan adaptasi mental tim. Timnas Indonesia. U17 mencoba counter-attack tapi serangan terlalu predictable. Umpan ke Evandra dan Mirza acapkali. Menghadapi pressing cepat, peluang matang gagal dikonversi. Lubang sisi kiri plus kesulitan pressing Huskers penyebab runtuhnya sistem pertahanan. Babak pertama selesai 1-3. Perubahan formasi Fadli. Alberto ke bek kiri mulai coba menutup celah, tapi mental collapse sudah terjadi. Pelajaran terbesar. Adaptasi real time and coverage sisi lapangan krusial. Evaluasi serangan dan efektivitas. Kalau pertahanan jadi masalah, serangan yang nggak tajam bikin lubang makin terlihat. Timnas Indonesia U17 tetap punya potensi serangan. Dari 5 tembakan babak pertama, 4 tepat sasaran, 1 gol Zahabi Goli. Masalahnya, konversi peluang babak kedua gagal, termasuk tembakan Raffi Rashid membentur mistar. Peluang itu bukan soal keberuntungan. Ini soal kolektivitas dan ketenangan eksekusi. Evandra Florasta motor serangan individu, tapi serangan terlalu bergantung padanya. Mirza Firjatullah gagal finish 1 lawan 1. Ini evaluasi untuk meningkatkan confidence and penyelesaian akhir tim. Sepak bola bukan sekadar skill individu, ini permainan kolektif.
Statistik. 211-274 passing akurat 79%, 26 intercept, 22 clearance, 6 recovery. Meski solid, tekanan lawan dan kehilangan bola krusial bikin defensif kurang maksimal. Kontrol bola and passing akurat tidak cukup saat high pressure. Duel udara and tackle, Sen 21 duel udara menang. Tackle sukses subsitro duo. Crossing toward 2 tepat sasaran. Statistik bagus tapi fisik and duel individual masih kurang. Peluang emas tanpa eksekusi kolektif tetap peluang. Babak kedua menegaskan, sisi kiri harus diperkuat, serangan lebih kolektif. Pelajaran untuk lawan Brasil U17 nanti. Babak ini blueprint comeback. Data statistik and catatan minus. Angka tidak bohong, tapi interpretasi tepat bikin bedanya. Passing akurat 79%, duel fisik masih lemah, crossing tidak tepat sasaran, tekanan lawan menyebabkan turnover, 2 gol tercipta. Modern football, favorable control bola, plus fisik, plus duel individual. Pertahanan cukup taktis, 26 intercept, 22 clearance, 6 recovery. Tapi sisi kiri rapuh, disiplin individu and adaptasi formasi perlu cepat. Pertahanan trust, konsistensi, and timing. Serangan efektif di beberapa momen, peluang matang gagal dikonversi. Efektivitas serangan dan kolektivitas perlu peningkatan. Peluang emas tanpa kolektivitas tetap emas mentah. Evaluasi, kelemahan fisik, adaptasi pertahanan lambat, serangan terlalu individu, blueprint perbaikan lawan selanjutnya. Statistik Stanford senjata bangkit dan persiapan. Kalas hari ini bukan akhir, pelajaran untuk bangkit. Babak kedua menunjukkan mental juara, Timnas Indonesia. U17, meskipun peluang emas gagal, Garuda Muda tetap mencoba menyerang balik dan disiplin. Keberanian dan kreativitas tetap senjata Timnas Indonesia U17. Nova Arianto punya bahan evaluasi. Sisi kiri pertahanan, adaptasi formasi, eksekusi peluang, lebih kolektif. Ini blueprint lawan Brasil U17. Data bukan angka, tapi peta strategi bangkit. Mentalitas tetap solid. Meskipun kalah, semangat pantang menyerah, disiplin, counter-attack, menunjukkan kualitas yang penting di Piala Dunia U17. Mental juara, belajar and bangkit. Lawan Brasil U17, fokus sisi kiri, antisipasi pressing, tingkatkan eksekusi peluang, tetap kolektif, peluang kemenangan realistis. Kalah bukan definisi. Ini pelajaran untuk kemenangan besok.